Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1128-1130. Semakin banyak orang yang mengetahui asal-muasal gunung ini saat ini. Ada juga catatan dalam buku-buku kuno dari banyak keluarga dan sekte. Pertarungan antara ayah dan anak di gunung sangatlah sengit. Klan roh merampas gunung ayah, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Namun ada sungai darah di Gunung Zishan. Fakta bahwa nenek moyang keluarga G akhirnya bisa dibawa pergi tidak diragukan lagi menunjukkan betapa kejamnya nenek moyang keluarga G saat itu. Bagaimanapun, di era itu, keluarga G sangatlah mulia. Nenek moyang keluarga G adalah praktisi sejati alam nirwana. Hanya seiring berjalannya waktu keluarga G telah mencapai keadaan seperti itu. Namun dengan kemunculan Ge Jing, semua orang tahu bahwa masa depan keluarga G akan lebih cerah dari sebelumnya. Hantu-hantu yang datang semuanya menunjukkan seni bela diri kuno. Bagaimanapun, apa yang disebut teknik Jinsi tidak lebih dari cerminan dari keterampilan seni bela diri yang dipraktikkan oleh orang-orang kuat yang pernah berlatih di Gunung Jinsi. Namun, kekuatan Gunung Jinsi digunakan untuk mengisi bayangan tersebut, membuat bayangan tersebut terlihat seperti mereka sendiri saat itu. Lin Yan datang untuk membunuhnya. Di bawah pandangan Tao, Lin Yan bisa melihat semua seni bela diri ini. Selain itu, Lin Yan tahu persis dari sekte dan keluarga mana seni bela diri ini berasal. Dia menginjak Gunung Jinsi, ekspresinya memadat, dan kemudian berteriak, "Langgar semua hukum." Setelah kata-kata itu jatuh, Gunung Jinsi meraung. Rune muncul tiba-tiba. Jimat batu emas. Melihat rune ini, banyak orang merasa ngeri. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan logam dan batu untuk memadatkan rune, Anda hanya perlu memiliki kendali yang sangat tinggi terhadap logam dan batu. Ini adalah teknik logam dan batu kuno. Padahal keluarga G, keluarga Niu, dan keluarga Cheng tidak pernah menyebarkannya. Lin Yan sebenarnya mengerti. Jimat batu emas diproduksi dan diubah menjadi hujan jimat di seluruh langit, menuju ke arah hantu itu. Setiap rune berbeda. Di bawah rune ini, semua seni bela diri di dunia dapat dipatahkan. Bang bang bang. Jimat emas dan batu meraung bersamanya, dan serangkaian suara tiba-tiba terdengar. Hantu itu langsung retak, hancur, dan menjadi tidak terlihat. Saat ini, ekspresi Ge Jing akhirnya berubah. Pucat dan kaget. Dia jelas tidak menyangka epigrafi Lin Yan begitu maju. Rune menembus 10.000 seni bela diri. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dari seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat. Di atas gunung ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Bayangan ini sedang duduk bersila. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, namun membuat banyak orang merasa ketakutan. Ini adalah bayangan yang ditinggalkan oleh para praktisi nirwana kuno. "Bisakah kamu membantuku bertarung?" kata Ge Jing sambil menatap bayangan itu. Berbeda dengan bayangan lainnya, dia bisa memberi perintah. Tapi untuk bayangan ini, bahkan dia hanya bisa mengatakan ini. "Anda memiliki potensi untuk menjadi kaisar, saya dapat mengambil tindakan. Jika Anda mencapai titik itu di masa depan, bantu saya membuat nama untuk diri saya sendiri." "Itu wajar," kata Ge Jing. Sungguh menakjubkan. Banyak orang berseru. Ini seperti berbincang dengan orang dahulu selama puluhan ribu tahun. Berapa banyak orang yang bisa melakukannya dalam ribuan tahun? Penguasa emas dan batu memiliki metode yang tidak dapat diprediksi. Ledakan. Kemudian, semua orang melihat hantu ini muncul,
dengan kekuatan emas dan batu menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian mereka melihat ke arah Lin Yan, tanpa suka atau duka di mata mereka, dan kemudian mereka membombardir Lin Yan. Mundur, aku akan mengampuni keabadianmu. Menatap bayangan itu, mata Lin Yan tajam, dan ada nyala api yang menyala di kedalaman. Silakan kumpulkan buku bayangan. Aku ingin mencibir, tapi saat aku melihat mata yang dalam ini, tiba-tiba aku berhenti. Aku tidak akan ikut serta dalam perselisihan antara kalian berdua yang jenius. Tidak ada yang menyangka dia akan tiba-tiba berhenti dan bersiap untuk pergi. Adegan ini mengejutkan semua orang. Hantu ini mengambil tindakan karena Ge Jing berpotensi menjadi kaisar. Tetapi jika dia menyerah mengambil tindakan saat ini, mungkinkah Lin Yan juga jenius seperti Ge Jing? Jika kamu membantuku, aku bisa menjanjikan satu hal padamu. Ge Jing berbicara lagi, suaranya terdengar seperti suara langit dan bumi, seperti janji permaisuri masa depan, berkomunikasi dengan masa lalu. Jika kamu berani mengambil tindakan, aku akan menghancurkan 10 klanmu. Namun, Lin Yan segera berkata. Kata-kata ini membawa ancaman yang mendalam. Mengejutkan banyak orang. Meskipun Lin Yan memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar, dia hanyalah seorang kultivator di alam pencerahan. Beraninya dia berbicara seperti ini kepada bayangan seorang kultivator alam nirvana kuno. Ini bukan lagi rasa hormat, tapi rasa tidak hormat. Bang! Saat ini, bayangan itu pecah. Hal ini membuat ekspresi Ge Jing memadat, dan hantu itu pada akhirnya tidak berani mengambil tindakan. Ge Jing, jika kamu memiliki kartu truf lainnya, tunjukkan semuanya. Kata Lin Yan sambil menatap wanita itu. Nenek moyangku, tolong bantu aku. Melihat Lin Yan, Ge Jing menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa sekarang dia hanya bisa menunjukkan kartu truf terakhirnya. Saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Semua orang pernah melihat angka ini sebelumnya. Sebelumnya, hantu nenek moyang 3 keluarga besar muncul di platform Jinxi, dan salah satunya tampak persis seperti sosok di depannya. Ini adalah nenek moyang keluarga Ge. Petik 2. Dialah yang menangkap Zishan saat itu. Bayangan itu menatap ke arah Ge Jing dan segera mengangguk. Ya, ada penerus keluarga Ge. Lalu dia melihat ke arah Lin Yan, yang mengenakan pakaian berburu dan memiliki postur yang luar biasa. Nenek moyang keluarga Ge saat itu adalah seorang kultivator nirwana. Ia mengambil tindakan untuk merebut gunung ini, yang tentu saja meninggalkan banyak bayangan di gunung ini. Sekarang bayangan itu muncul, menatap Lin Yan, dan segera berkata, "Junior, mohon mundur dari pertempuran ini. Karena saya, keturunan keluarga Ge, telah menggunakan epigrafi untuk memadatkan bayangan saya, Anda bukan lagi lawan. Don, aku tidak akan membuat kesalahan." Mendengar itu, wajah Gebu menegang. Saat ini, dia berada di atas tahta dan ingin berbicara dan membiarkan leluhurnya membunuh Lin Yan. Tapi dia akhirnya menahannya. Saat ini, semua orang memperhatikan pertarungan antara emas dan batu, dan dia tidak dapat berbicara. Hari-harinya panjang, Lin Yan ini harus mati. Gebu diam-diam berpikir di dalam hatinya, tapi siapapun yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Ge Jing di masa depan, dia akan membunuh mereka sebelum mereka dewasa. Dengan kondisi ini, harapan Ge Jing untuk menjadi kaisar di masa depan akan semakin tinggi. Dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap Long Lu, Xuan Jiang dan lainnya, karena kekuatan di belakang mereka sangat mencengangkan. Tapi Lin Yan, seseorang tanpa latar belakang,
Sebagai kepala keluarga Ge, dia tidak takut sama sekali. Sudah berakhir. Banyak orang menghela nafas. Namun, pertarungan ini begitu seru hingga mereka terpesona. Kekuatan Lin Yan juga mengejutkan mereka. Tapi ini adalah pertarungan logam dan batu, dan keterampilan logam dan batu Ge Jing juga luar biasa. Selain itu, mereka juga melihat penampakan nenek moyang keluarga Ge saat itu, yang merupakan perjalanan yang berharga. Pertempuran ini cukup untuk dicatat dalam sejarah kota Zhongling. Lumayan, di rumah sakit kita menempati 2 dari 3 posisi teratas. Ling Kun menarik napas dalam-dalam dan berkata sedikit. Ling Jiusun juga mengangguk. Dengan hasil ini dekan dan semangat pasti puas banget kan? Oh, orang tua, keluar dari sini sekarang, atau kamu akan dihancurkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yan tidak akan bergeming sama sekali di Gunung Jinsi. Menghadapi angin kencang ribuan emas dan batu, dia melihat ke segala arah, berdiri di depan gadis itu, dan mengucapkan suara yang memekakkan telinga. Panggilan. Bayangan nenek moyang keluarga Ge sangat marah dan langsung berkata, mencari kematian. Saat suara itu jatuh, dia segera mengambil tindakan, seolah membawa kekuatan langit dan bumi untuk menekannya. Dia pernah menjadi kepala salah satu pihak keluarga, dia pernah menekan segala arah, dan dia pernah membuat nama besar di kota Zhongling. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan dipermalukan oleh juniornya. Kamu benar-benar orang yang sombong. Gebu mencibir sambil menatap Lin Yan. Awalnya, dia berpikir untuk meminta leluhurnya untuk membunuh Lin Yan, tapi sekarang sepertinya Lin Yan tidak perlu mati sama sekali hari ini. Dia tahu kekuatan leluhur ini. Meski hanya bayangan, namun mengandalkan kekuatan batu emas gunung sudah cukup untuk menyapu segala penjuru. Logam dan batu terbuka, dan dunia berubah. Lin Yan segera berteriak saat dia melihat hantu itu mendekat. Ledakan. Dalam sekejap, gunung batu emas di kaki Lin Yan terbakar, dan semua kekuatan terkonsentrasi. Karena kekuatan ini, seluruh platform batu emas bergetar hebat. Sihir macam apa ini? Nafas ini sangat kuno. Petik 2. Desir, desir, desir. Bahkan saat melihat pemandangan ini, banyak kultivator tua yang berdiri. Bahkan Gebu pun seperti ini. Gunung Jinsi terbakar, melepaskan atmosfer kuno. Epigrafi macam apa ini? Hari ini, saya, Lin Yan, atas nama langit dan bumi, memanggil semua jiwa, hantu, monumen, binatang, dan bentuk pohon di gunung ini untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan membantu saya bertarung. Mencubit formula ajaibnya, lalu dia berteriak dengan keras, meskipun dia memiliki benda angkasa, dia tetaplah penguasa surga. Ledakan. Dalam sekejap, bayangan muncul satu demi satu. Inilah bayangan yang ditinggalkan para penggarap di gunung batu emas ini seiring berjalannya waktu. Dalam 100.000 tahun, tidak peduli zaman apa, bayangan di dalamnya akan muncul. Tidak hanya itu, ada juga suku binatang purba yang pernah muncul di gunung ini, dan bayangannya juga terpantul. Beberapa pohon tao kuno berkembang biak dan muncul di sini. Bahkan guntur dan kilat yang jatuh saat langit dan bumi bergemuruh mengembun. Ada ratusan ribu bayangan ini. Ada kekuatan yang kuat dan lemah. Saat ini, semuanya bersatu. Dalam pola Dao, roh mineral bergetar. Mereka sepenuhnya percaya bahwa Lin Yan memiliki kekuatan untuk menghancurkan Gunung Jinsi. Selama pertarungan Lin Yan dengan emas dan batu, mereka tidak bisa muncul dan hanya bisa tetap berada dalam pola ini,
tetapi mereka juga merasakan pertarungan Lin Yan. Ledakan. Tiba-tiba, Gunung Jinsi terbakar lebih hebat lagi, dan semua kekuatan dilepaskan dan dipadatkan dengan bayangan ini. Ledakan. Ini seperti menabuh genderang antara langit dan bumi. Hanya dalam satu kehidupan, hati banyak orang bergetar, seolah-olah hatinya telah dibombardir. Atas nama langit dan bumi, aku perintahkan semua bayangan di gunung ini berubah menjadi satu kekuatan. Ini adalah epigrafi kuno yang sesungguhnya. Inilah kekuatan guru surgawi. Sekarang, kekuatan ini meledak. Sekuat apapun Gunung Jinsi, kekuatan ini sama kuatnya. Ledakan. Saat ini, kekuatan ini langsung menuju ke bayangan leluhur keluarga Ge. Bang bang bang. Kedua kekuatan itu bertabrakan sepenuhnya. Aduh, dengan anak laki-laki seperti itu di dunia, bagaimana generasi muda keluarga Ge saya bisa maju? Tiba-tiba terdengar desahan, dan bayangan nenek moyang keluarga Ge langsung hancur. Puff! Tubuh Ge Jing bergetar karena ini, dan dia langsung terpesona. Darah muncrat dan jatuh ke bawah platform batu emas. Simpul, ini sudah berakhir. Lin Yan, kamu menang. Petik 2. Pada saat ini, tatapan kaget banyak orang tertuju pada Lin Yan. Ge Jing, yang dianggap oleh semua orang sebagai calon permaisuri, benar-benar kalah. Saat itu, dia pernah kalah dari Lin Yan dalam alkimia. Sekarang di sini dia dikalahkan lagi di pertarungan emas dan batu. Ini sungguh tak terbayangkan. Bagaimana mungkin Lin Yan, seseorang yang tidak memiliki latar belakang dasar, bisa mengalahkan wanita sombong ini? Terlebih lagi, ini adalah pertarungan emas dan batu yang diadakan oleh keluarga Ge. Tanda seru. Itu. Semua orang memandang Lin Yan dan tahu di dalam hati bahwa kemenangan Lin Yan dalam pertempuran ini adil dan jujur. Jinsisan Lin Yan tidak sebaik Ge Jing. Bayangan leluhur masih dihancurkan oleh emas dan batu. Lin Yan keterampilannya tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan gunung emas dan batu di bawah kaki Lin Yan benar-benar menjadi abu. Itu telah habis dalam pertempuran. Sebelumnya platform batu emas, mereka menjadi semakin terpesona. Ketika Lin Yan hendak berbicara, sosok Lingqi bergerak dan berjalan langsung menuju platform batu emas. Merasakan senyum Lingqi memandangnya dari penonton, Lin Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya dia ingin menyerahkan posisi orang pertama kepada Lingqi, tapi gadis ini jelas tidak ingin menjadi objek perhatian seperti itu. Sekarang, Lin Yan adalah satu-satunya yang tersisa di platform emas dan batu. Tidak ada keraguan bahwa Lin Yan adalah orang pertama dalam pertempuran emas dan batu. Dan Ge Jing adalah orang ketiga. Dari awal sampai akhir. Posisi kedua, Lin Yan, saya tidak menerimanya. Di bawah panggung, Ge Jing menatap Lin Yan dan berteriak dengan marah. Tidak terima. Menatap Ge Jing, ekspresi Lin Yan memadat. Aku ingin melawanmu dan bertarung dengan kekuatan spiritual. Menatap Lin Yan, dia berteriak. Sekarang dia berada di bawah platform Jinsi. Dia tidak memiliki segel. Kekuatan spiritual di tubuhnya meledak dan berubah menjadi aura yang mengejutkan, menutupi segala arah, membuat ekspresi banyak orang berubah. Fiuh. Tapi di saat ini, sosok cantik muncul. Kalahkan aku dulu. Gadis itu berbicara, dan lampu hijau menutupi dunia. Pada saat ini, tampaknya seluruh area diselimuti oleh lampu hijau ini. Lingqi mengambil tindakan, dan kekuatannya mengejutkan semua orang di dunia. Hal ini membuat mata semua orang melebar. In mata mereka,
Selalu kupikir Lingqi seperti vas. Lagi pula, Lingqi tidak pernah bergerak. Tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang dimiliki gadis ini. Wanita ini juga wanita surga yang bangga. Pada saat ini, Gebu langsung berteriak. Pertarungan emas dan batu hari ini selesai, Lin Yan menang. Jika Gejing terus membuat masalah seperti ini, dia akan kehilangan keanggunannya. Terlebih lagi, Gebu akan semakin tidak mampu melihat menembus Lin Yan. Mendengar ini, meskipun Gejing enggan, dia tetap menarik tangannya, dan sosoknya bergerak dan mendarat di samping Gebu di atas tahta. Aku punya seseorang yang bisa membunuh Lin Yan. Melihat Gejing, Gebu berkata melalui pesan suara. Baru kemudian ekspresi Gejing menjadi rileks. Tidak ada yang mendengar suara ini. Tetapi banyak kultivator yang lebih tua juga sedikit menggelengkan kepala. Kekuatan dan bakat Gejing luar biasa, tapi kemurahan hatinya benar-benar menggugah pikiran. Kaisar mana di masa lalu yang tidak terlalu murah hati ketika dia masih muda? Bahkan permaisuri King Hua sangat populer ketika dia masih muda. Mentalitas hari ini hancur, yang membuat orang menghela nafas penampilan seorang permaisuri. Tapi pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari kehampaan, dan kemudian pedang jatuh ke arahnya. Jin Sitai, arah itu adalah untuk membunuh Lin Yan.